Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil review sebuah jurnal berbahasa Inggris yang sudah saya translate ke bahasa Indonesia. Adapun judul yang saya review di sini yaitu Analisis Sentimen Kepuasan Pelanggan dalam Layanan Publik menggunakan algoritma Canary Snakeboard dan pendekatan pemrosesan bahasa alami. Pada pendahuluan, kepuasan masyarakat merupakan faktor penentu kualitas pelayanan publik, sehingga setiap organisasi yang memberikan pelayanan publik diharapkan mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Untuk mengetahui kepuasan pelanggan diperlukan alat ukur yang tepat. Sayangnya hanya sedikit pelanggan yang bersedia memberikan penilaian. Kondisi pelayanan publik yang rendah ditandai dengan pelayanan publik yang tidak transparan, diskriminatif, berbelit-belit, dan korup. Aplikasi survei tidak dapat mewakili keseluruhan perasaan pelanggan, maka perlu dilakukan analisis isi percakapan antara pelanggan dengan petugas pelayanan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dan menyerap serta memahami keinginan pelanggan. Peneliti telah mengembangkan sebuah produk bernama Kata Kita yang berfungsi untuk mendukung pelayanan publik. Kata Kita memiliki fitur menerjemahkan percakapan menjadi teks dan menampilkannya di layar untuk membantu penyandang tunarungu memahami petugas layanan, dan fitur analisis sentimen untuk menilai kepuasan pelanggan dari percakapan tersebut. Analisis sentimen digunakan untuk mengetahui pendapat tentang suatu topik yang bersifat sentimen positif, negatif, dan netral. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sentimen percakapan layanan masyarakat di salah satu rumah sakit di Yogyakarta, Indonesia, menggunakan algoritma Canary Snakeboard dengan pembuatan term frekuensi inversi dokumen frekuensi atau TFID dan mengklasifikasikannya menjadi dua kelas, puas dan tidak puas. Kemudian metode penelitian yang pertama itu pengumpulan rekaman percakapan layanan front desk di salah satu rumah sakit di Yogyakarta, Indonesia pada 13 Juli 2020. Kemudian rekaman percakapan diubah menjadi teks menggunakan aplikasi Kata Kita dengan sistem pengenalan ucapan dari Google Speak to Text. Kemudian teks disimpan dalam database MySQL sehingga mudah dikelola. Kemudian langkah selanjutnya, teks percakapan kemudian dibeli secara manual oleh 3 responder yang terdiri dari pelanggan, humas, dan mahasiswa kedokteran. Dataset 250 percakapan diberi label dalam 2 kelas, puas dan tidak puas. Langkah terakhir, dataset mengalami proses pre-processing menggunakan pendekatan NLP. Kemudian fitur NLP yang digunakan yaitu yang pertama lipat huruf kecil, kemudian normalisasi kata, 3 stemming, dan yang terakhir yaitu penghapusan stop word. Kemudian hasil dan analisis. Yang pertama itu teks percakapan layanan. Pelanggan 1 melakukan penukaran obat di apotek rumah sakit dan merasa puas dengan pelayanan yang diterimanya. Yang kedua, pelanggan 2 sedang membayar biaya pengobatan di kasir, namun telah dialihkan ke kasir lain karena menggunakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenaga kerjaan tanpa mengucapkan kata maaf, sehingga pelanggan merasa tidak puas. Pelanggan ketiga berbicara dengan dokter dengan campuran kata-kata Jawa tentang proses penyembuhan tangan dan merasa puas dengan layanan yang diberikan. Pelanggan 4 merasa tidak puas ketika berada dalam posisi antrian dan harus meninggalkan rumah sakit untuk sementara, sedangkan antrian order akan kembali dari awal jika pelanggan tidak kembali saat dipanggil. Pelanggan yang kelima berada di poli anak untuk imunisasi anaknya dan merasa puas karena dokter dapat menenangkan pelanggan. Informasi dari percakapan ini dapat diolah untuk menjadi perbaikan di masa depan.
Ini merupakan tabel 1, yaitu contoh percakapan yang tadi, di mana yang pelanggan 1 labelnya puas, pelanggan 2 tidak puas, yang ketiga puas, 4 tidak puas, dan kelima puas. Kemudian analisis percakapan. Data yang digunakan sebanyak 250 percakapan yang diberi label oleh 3 orang. Koresponden menghasilkan 125 percakapan puas dan 125 percakapan tidak puas. Percakapan tersebut dibuat menjadi dataset dengan komposisi 200 data latih dan 50 data uji. Kemudian dilakukan pre-processing menggunakan pendekatan NLP. Pada tahap pre-processing diterapkan fitur word normalizer, stemming, dan stop word removal untuk setiap percakapan. Ini merupakan tabel dari yang kedua, tabel normalizer, yaitu merupakan variasi kata dari arti kata yang sama. Kemudian ada tabel penerapan stemming. Langkah selanjutnya adalah proses penghapusan stop word. Untuk menghapus stop word dari percakapan, daftar stop word yang digunakan dibuat sendiri, mengacu pada konteks kata-kata yang sering digunakan dalam pelayanan rumah sakit dan angka. Angka tidak berpengaruh pada analisis sentimen, dan penghapusannya dapat mengurangi kebisingan dan meningkatkan efisien. Kemudian menunjukkan percakapan yang telah melewati. Yang kelima ini ada tabel hasil proses pre-processing. Menunjukkan percakapan yang telah melewati pre-processing menggunakan pendekatan NLP dengan kata normalizer, fitur penghapusan stemming dan stop word. Salah satu indikator pelanggan yang puas adalah dengan mengucapkan terima kasih di akhir percakapan, yang menandakan bahwa pelanggan merasa terbantu dan puas dengan pelayanan yang diberikan. Ini merupakan hasil pre-processing dari semua penelitian tadi. Yang ketiga ada perhitungan KKN menggunakan TF-IDF. Penelitian ini menggunakan algoritma KKN dengan K sama dengan 3 dan term pembuatan menggunakan TF-IDF. Perhitungan TF-IDF diterapkan pada 200 data latih dan 50 data uji setelah dilakukan pre-processing menggunakan pendekatan NLP. Langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah kecocokan hasil pelabelan dari prediksi 50 data kemudian dibandingkan dengan pelabelan manual oleh koresponden menggunakan confusion matrix. Hasil dari confusion matrix tersebut dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai akurasi, presisi, dan recall. Kemudian hasil pengukuran pada tabel 7 menunjukkan bahwa pelabelan menggunakan KKN dan TF-IDF dengan pendekatan NLP menghasilkan akurasi 74,00%, presisi 76,00%, dan recall 73,08%. Secara keseluruhan hasil pengujian yang menunjukkan hasil positif menunjukkan machine learning memiliki performa yang baik. Penelitian sebelumnya menggunakan algoritma KKN dan TF-IDF dalam mengklasifikasikan sentimen di media sosial. Twitter memperoleh akurasi sebesar 67,2%. Dibandingkan dengan penelitian ini diperoleh akurasi yang lebih tinggi, yaitu 74,00%. Nilai akurasi yang lebih tinggi menunjukkan bahwa penggunaan NLP untuk pre-processing memberikan peningkatan akurasi pelabelan. Kemudian yang keempat itu frekuensi kemunculan istilah. Istilah yang memiliki frekuensi kemunculan yang tinggi dalam percakapan dapat menggambarkan penerimaan pasar terhadap kualitas layanan. Istilah yang sering digunakan dalam percakapan ditunjukkan dengan word code yang dibuat dengan aplikasi WordTrap. Di mana di sini tampilan yang warna biru yaitu tampilan awal kata dari kata-kata dalam percakapan yang memuaskan. Sedangkan yang kelima yaitu tampilan kata-kata yang merah yaitu tampilan kata-kata dalam percakapan tidak memuaskan. Yang terakhir kemudian menutup itu kesimpulan, analisis sentimen pada percakapan layanan publik dapat memberikan informasi yang lebih mendalam
tentang penilaian pelanggan atas layanan yang diberikan. Pemanfaatan teknologi sistem pengenalan suara dapat mengubah percakapan suara menjadi teks, sehingga membantu proses analisis kepuasan pelanggan. Klasifikasi menggunakan algoritma KKN dan TF-IDF dengan optimasi menggunakan pendekatan NLP pada tahap pre-processing dan dapat menghasilkan pelabelan data percakapan yang lebih baik. Pengujian dengan Confucius Matrix menghasilkan nilai akurasi 74,00%, presisi 76,00% dan recall 73,08%. Penelitian ini menemukan bahwa istilah yang dominan dalam percakapan puas adalah istilah akan, ingin, apakah, baik, terima, dan kasih, yang menunjukkan kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diterima dan keinginan pelanggan yang dapat direalisasikan. Sedangkan istilah yang dominan dalam percakapan tidak puas adalah istilah tidak bisa, lama, apa, BPJS, dan kira, menunjukkan kekecewaan pelanggan atas pelayanan yang diterima. Penelitian ini merupakan rangkaian kajian terhadap produk kata kita untuk diterapkan dalam pelayanan publik yang berfungsi merekam percakapan dalam bentuk teks. Pelabelan auto-learning berbasis machine learning dan menggali informasi yang digali dari percakapan layanan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kualitas layanan. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan pada fitur-fitur lain dari kata kita. Hanya sampai sini hasil presentasi review sebuah jurnal. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.